Empat hal yang harus dan wajib kamu kuasai saat memulai usaha peternakan. Mau memulai usaha peternakan, tapi masih bingung mau mulai dari mana? Tenang, di video kali ini saya akan membahas 4 hal yang wajib kamu kuasai sebelum kamu memulai usaha peternakan. Kamu berternak udah bagus, tapi kalau nggak bisa jualan, ya percuma. Jangan seperti saya nih, beberapa tahun yang lalu. Jadi hanya ada 2 kemungkinan di usaha peternakan, perikanan, atau pertanian. Kemungkinan pertama, kalau nggak ternaknya mati karena sakit, ya bisa jadi gagal panen karena ada musibah, entah itu kemarau atau apa, atau ada penyakit. Dan kemungkinan yang kedua adalah ketika kita bisa memproduksi hasil ternak yang bagus, dan kita bisa panen dengan jumlah yang banyak, tapi kita nggak bisa jualan. Nah, ini nih yang sangat-sangat menyakitkan. So, hal pertama yang wajib kamu kuasai sebelum kamu memulai usaha di peternakan adalah kamu menguasai pemasarannya. Nah, banyak ya orang-orang yang berpikir, yang penting hewannya sehat dulu, yang penting populasinya banyak dulu, nanti juga laku sendiri. Nah, ini salah besar ya kawan-kawan. Belakangan ini kita udah sering melihat ya, baik itu di media sosial atau di televisi nasional, banyak banget petani, peternak yang nggak bisa menjual hasil panennya. Ada nih yang kemarin ya, yang viral. Ada yang mandi susu lah, kasihan ya. Ada juga yang nggak bisa jual ternak, akhirnya menjual dengan harga murah. Dan yang paling kasihan nih, ada juga tuh yang bagi-bagiin hasil panen seperti sayuran ke tetangga, bahkan dibuang-buang. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Nah, di usaha peternakan, pemasaran itu adalah kunci untuk bertahan dan usaha kita bisa berkembang. Nih, saya kasih kalimat ajib nih ya, dari almarhum B.J. Habibie. Orang jenius loh. Semoga Allah merahmati beliau. Filosofi berawal di akhir dan berakhir di awal. Nah, apa ini teman-teman? Berawal di akhir. Nah, apa akhir dari usaha peternakan ini? Akhir dari usaha peternakan ini adalah ketika kita bisa menjual hasil produk kita dan kita bisa hidup dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita usahakan. Kita bisa jual susu, kita bisa jual daging. Nah, itu adalah akhir dari usaha peternakan ini. Jadi, teman-teman yang ingin usaha peternakan, nggak semuanya harus memulai usaha dari membuka kandang. Karena investasinya nggak kecil ya. Dan banyak banget kita lihat peternakan besar yang kolaps dan bangkrut. Teman-teman bisa memulai usaha ini dengan menjual produknya terlebih dahulu. Mungkin bisa menjual dari kandang keluarga atau kerabat atau teman yang sudah memulai usahanya terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa menjual dengan brand mereka, atau teman-teman bisa membuat branding terlebih dahulu, menguatkan pemasaran, mendapatkan pelanggan yang loyal. Nah, setelah itu baru tuh teman-teman berakhir di awal. Nah, berakhir di awal dari peternakan ini adalah breeding. Nah, teman-teman investasi buka kandang di mana untuk memenuhi kebutuhan pemasaran teman-teman sendiri. Nah, seperti itulah yang dimaksud dari filosofi berawal di akhir dan berakhir di awal. Oke, itu baru satu loh dari 4 hal penting di dalam usaha peternakan. So, teman-teman yang mau lebih lanjut mengetahui apa aja sih yang paling penting untuk dilakukan sebelum memulai usaha peternakan? Silahkan komen di bawah ini, lanjut bang, atau gas bang. Dan jangan lupa untuk share, like, serta komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.